Ketika kita membahas jual beli tanah di Indonesia, kita perlu melihat mekanisme yang terjadi sebelum Undang-Undang Pokok Agraria dan apa yang terjadi sesudah Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu setelah tanggal 24 September 1960. Real Estate Law Pas FM bersama Edilex dari Lex & Co. Mitra bisnis, dalam edisi kali ini saya akan membicarakan mengenai jual beli tanah. Ketika kita membahas jual beli tanah di Indonesia, kita perlu melihat mekanisme yang terjadi sebelum Undang-Undang Pokok Agraria dan apa yang terjadi sesudah Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu setelah tanggal 24 September 1960. Nah, sebelum Undang-Undang Pokok Agraria, seperti yang kita ketahui bahwa adanya dualisme atau pluralisme di mana berlakunya hukum adat dan juga hukum tanah barat. Nah, dengan adanya hukum adat, maka itulah yang berlaku di antara masyarakat Indonesia pada saat jual beli untuk tanah-tanah hak adat. Terhadap tanah-tanah hak barat akan mengikuti apa yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana berdasarkan hukum barat, perjanjian itu terjadi dengan adanya kesepakatan di antara para pihak, lalu perbuatan penyerahan secara yuridis tanah tersebut adalah melalui balik nama tanah tersebut. Sedangkan jika melihat hukum adat, maka sifat yang paling mendasar terhadap jual beli atau peralihan hak adalah sifat tunai dan terang, di mana tunai mengatakan bahwa jual beli telah dibayar secara lunas. Itulah arti dari kata tunai, di mana juga pemindahan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli terjadi serentak dan secara bersamaan dengan pembayaran harga dari pembeli kepada penjual. Meskipun pembayaran belum lunas, namun secara hukum berdasarkan sifat tunai dari jual beli yang ada, maka tanah telah beralih dari penjual kepada pembeli. Jika betul masih ada pembayaran yang terhutang, maka itu sudah tidak lagi terkait dengan jual beli, tetapi akan merujuk kepada hutang piutang di antara para pihak. Nah, sifat kedua adalah terang, di mana harus dilakukan di hadapan kepala adat atau kepala desa atau pejabat berwenang lainnya. Nah, itulah sifat dari hukum adat, tunai dan terang. Ini tentunya berbeda dengan peralihan hak atas tanah sesuai dengan hukum Belanda yang merujuk atau mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, tentunya setelah 24 September 1960, maka ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai tanah, mengatur mengenai jual beli tanah sudah tidak berlaku lagi dan kita mengikuti apa yang diatur di dalam Undang-Undang Pertanahan yang ada. Nah, memang yang menarik adalah sampai hari ini perangkat hukum pertanahan di Indonesia tidak mengatur secara spesifik bagaimana atau menggunakan akta apa untuk sahnya suatu jual beli. Yang diatur adalah setiap peralihan hak atas tanah untuk dapat didaftarkan, maka perlu dilakukan dalam bentuk akta jual beli sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Nah, jadi bagaimana dengan peralihan hak atas tanah yang tidak menggunakan akta jual beli? Nah, secara prinsip, Mahkamah Agung pernah memberikan pertimbangan bahwa pasal terkait pendaftaran tanah itu berlaku khusus bagi pemindahan hak pada kadaster. Sedangkan hakim menilai sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum material yang merupakan jual beli tidak hanya terikat pada pasal pendaftaran tanah. Nah, jadi Mahkamah Agung menilai suatu peralihan hak jual beli itu secara material. Sedangkan peraturan pendaftaran tanah di Indonesia mengatur formalitas suatu transaksi jika memang hendak didaftarkan. Namun secara prinsip, meskipun secara material suatu jual beli tanah tidak diatur secara spesifik dan sebagai akibatnya bisa dianggap tetap sah secara hukum meskipun tidak menggunakan format baku atau format sesuai peraturan perundang-undangan, namun tetap jika tanah tersebut atau peralihan tanah tersebut ingin didaftarkan pada kantor pertanahan sesuai dengan sistem hukum pendaftaran tanah yang ada, maka tanah tersebut wajib dilakukan peralihannya melalui akte jual beli. Karena itulah yang menjadi dasar hukum dari peraturan pendaftaran tanah di Indonesia.